Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita mau belajar mengenai metabolisme. Sebelumnya ibu mau menanyakan kabar kalian. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian sehat dan harus tetap jaga kesehatan, apalagi selama COVID ini. Dan selama belajar di rumah, ibu harap kalian tetap semangat belajar walaupun hanya belajar di rumah, ya kan? Nah, materi kita hari ini apa? Kita mau belajar mengenai metabolisme. Apa sih metabolisme itu? Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu pengertian metabolisme. Metabolisme adalah seluruh rangkaian reaksi yang berlangsung di dalam sel makhluk hidup. Biasanya itu berupa reaksi kimia, ya kan? Nah, ada dua jenis metabolisme. Apa-apa aja itu? Yang pertama ada namanya anabolisme dan yang kedua ada namanya katabolisme. Apakah perbedaan di antara keduanya, ya kan? Langsung saja, anabolisme itu adalah peristiwa penyusunan. Digarisbawahi, peristiwa penyusunan senyawa kompleks. Peristiwa penyusunan senyawa kompleks atau organik dari senyawa sederhana atau anorganik. Jadi ingat, peristiwa penyusunan, ya kan? Dengan bantuan energi dari luar. Jadi dia butuh bantuan, dia menyimpan energi, dia membutuhkan energi untuk melakukan penyusunan tadi, ya kan? Ada dua jenis anabolisme. Apakah itu? Yang kedua, yang pertama itu fotosintesis, yang kedua kemosintesis. Perbedaannya apa? Fotosintesis, foto itu berarti adalah cahaya. Sintesis itu adalah proses pembuatan makanan. Jadi fotosintesis itu adalah peristiwa anabolisme yang dengan bantuan cahaya, ya kan? Nah, yang kedua ada kemosintesis, chemistry, kimia. Sintesis itu proses penyusunan atau pembuatan. Jadi kemosintesis itu adalah peristiwa anabolisme dengan bantuan energi kimia. Jadi, ibu harap sejauh ini kalian paham. Kalian ingat, ibu ulang lagi, anabolisme itu adalah peristiwa penyusunan senyawa kompleks atau organik dari senyawa sederhana atau anorganik dengan bantuan energi dari luar, ya kan? Apa tadi? Ada energi cahaya dan ada energi kimia, ya kan? Ingat, dia anabolisme itu membutuhkan energi atau menyimpan energi. Nah, yang kedua, katabolisme. Kata dipecah menjadi kata. Kata itu kan berkata. Kata itu adalah bagian-bagian dari kalimat, ya kan? Jadi kata itu adalah katabolisme, itu adalah peristiwa pemecahan senyawa kompleks atau organik menjadi senyawa anorganik. Jadi kebalikan dari anabolisme. Kalau anabolisme itu proses penyusunan, katabolisme itu proses pemecahan senyawa kompleks atau organik menjadi senyawa yang lebih sederhana atau anorganik. Nah, katabolisme ini jadi bagi atas dua, respirasi aerob dan fermentasi atau respirasi anaerob. Apa sih perbedaan keduanya? Aerob itu berarti dia oksigen, anaerob ada berarti tidak, tanpa oksigen. Jadi respirasi aerob itu adalah proses pemecahan senyawa kompleks tadi dengan bantuan bahan organik berupa oksigen. Nah, kalau dia respirasi anaerob, dia proses pemecahan molekulnya itu tanpa oksigen, gitu ya. Jadi jelas berbeda antara katabolisme dengan anabolisme. Kalau katabolisme itu proses pemecahan senyawa kompleks, sedangkan anabolisme itu adalah proses penyusunan. Yang tadi terbagi atas berapa? Terbagi atas dua, ada fotosintesis dan kemosintesis. Gitu juga katabolisme ada dua, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Aerob itu oksigen, anaerob berarti tidak, tanpa oksigen. Ibu harap kalian paham, itulah jenis-jenis dari metabolisme, ya kan? Nah, kita lanjutkan. Apa-apa saja sih molekul yang terlibat dalam metabolisme? Molekulnya itu ada dua, ada ATP atau adenosin trifosfat dan ada enzim. Nah, langsung aja kita bahas. ATP atau adenosin trifosfat. Nah, seperti ini strukturnya. Dia ada gugus fosfatnya, ada basa nitrogen berupa ribosa dan adenin, ya kan? Nah,
Bagaimana sih struktur ATP atau adenosin trifosfat? Jadi, strukturnya itu ATP itu merupakan molekul nukleotida yang berenergi tinggi. Ingat, dia energinya tinggi, ya kan? Yang tersusun atas gula pentosa, basa nitrogen. Inilah tadi basa nitrogennya, ada adenin dan ada ribosa. Dan mengikat 3 gugus fosfat yang disebut trifosfat. Ini dia ya. Gugus fosfatnya ada 3 yang disebut dengan trifosfat. Kita lanjutkan. Nah, tahu nggak kalian? Jadi kandungan energi tertinggi ini itu terdapat pada ikatan antara gugus fosfatnya loh. Jadi disinilah ikatan energi tertingginya. Ikatan antara gugus fosfat inilah dia yang menghasilkan kandungan energi tertinggi, gitu ya. Jadi ATP itu adalah molekul nukleotida yang berenergi tinggi, yang tersusun atas gula pentosa, basa nitrogen yaitu berupa ribosa dan adenin, dan 3 gugus fosfat atau yang disebut dengan trifosfat. Dan energi yang tertinggi itu terdapat di antara ikatan si gugus fosfat, gitu ya. Kita lanjut. Nah, yang itu untuk ATP kan. Yang kedua itu ada namanya enzim. Nah, nanti kita di sini akan bahas ada 4 yang kita mau bahas. Itu ada struktur enzim, kerja enzim, sifat-sifat enzim, dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Langsung aja kita mau bahas struktur enzim dulu, ya kan? Nah, bagaimana sih struktur enzim itu? Nah, jadi struktur enzim dia terdiri atas 2 komponen, ada komponen proteinnya dan ada komponen non proteinnya. Kalau komponen proteinnya itu disebut dengan apoenzim, ingat apoenzim, sedangkan komponen non proteinnya itu disebut gugus prostetik. Dan jadi protein disebut apoenzim, sedangkan non protein disebut gugus prostetik. Nah, gugus prostetik ini dibagi atas 2, ada kofaktor dan koenzim. Apa sih perbedaannya? Jadi kofaktor ini adalah gugus anorganik yang biasanya itu dia berupa ion logam. Ada Cu2 positif, Mg2 positif, K positif, dan Fe2 positif. Sedangkan koenzimnya kebalikannya. Kalau tadi kofaktor itu non organik, kalau koenzim itu yang organik. Dia berupa vitamin, ada vitamin B1, B2, NAD, D+, FAD+. Jadi itulah perbedaan antara kofaktor dan koenzim. Kofaktor itu gugus non organiknya, koenzim gugus organiknya. Nah, mereka berdua ini adalah bagian dari komponen non protein atau gugus prostetik. Nah, kita lanjut. Nah, jadi enzim yang tersusun atas bagian protein yang aktif itu disebut dengan apoenzim dan koenzim, ya kan? Nah, apoenzim dan koenzim ini bersatu akan membentuk holoenzim. Nah, ini dia bentuknya. Jadi ini adalah apoenzim yang akan bersatu dengan kofaktor, ini berupa koenzim, akan membentuk yang namanya holoenzim, gitu ya kan? Oke, kita lanjut ya anak-anak ibu. Nah, jadi kan penghambat aktivitas enzim itu ada 2, inhibitor non kompetitif dan inhibitor kompetitif, ya kan? Perbedaannya kalau dia non kompetitif, dia sisi aktif enzim itu akan berubah kalau ditempeli si inhibitor nih. Kalau kompetitif dia tidak, ya kan? Enzimnya bebas gitu kan, dan dia tidak membentuk suatu produk. Coba kita perhatikan. Nah, ini dia ya. Dia tidak membentuk suatu produk. Kalau dia inhibitor non kompetitif, dia sisi aktif enzim akan berubah gitu ya kan. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim itu ada 5. Ada biokatalisator, bersifat khusus protein, tidak tanpa anus dan tidak berperan bolak-balik. Nah, biokatalisator berasal dari kata katalis, itu artinya mempercepat reaksi. Jadi enzim ini dapat mempercepat reaksi kimia, tapi dia tidak ikut bereaksi gitu ya. Bagaimana dia caranya mempercepat reaksinya? Yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasinya gitu. Nah, yang kedua ada namanya protein. Jadi enzim itu sama dengan protein. Kenapa? Karena dia memiliki sifat yang dimiliki enzim itu sama dengan protein gitu ya. Makanya enzim itu sama dengan sifatnya dengan protein. Kenapa sama? Yaitu salah satu itu sifat enzim protein itu yaitu kerjanya dipengaruhi oleh suhu dan pH, ya kan?
enzim juga seperti itu gitu. Makanya enzim dikatakan protein gitu. Nah, yang ketiga ada bersifat khusus dan khas atau khas. Jadi enzim itu dapat bekerja pada semua zat, tetapi hanya dapat bekerja pada zat tertentu. Jadi enzim itu tidak bekerja pada semua zat, tapi hanya zat-zat tertentu. Nah, selanjutnya tidak tahan panas. Jadi enzim itu hanya dapat bekerja baik itu pada suhu normal antara 30 sampai 37 derajat Celcius. Nah, kalau dia di atas suhu ini atau berada suhu yang tinggi, dia tidak dapat bekerja atau dia bisa rusak atau mati. Gitu ya. Selanjutnya ada tidak berperan bolak-balik, maksudnya jadi kan si enzim itu fungsinya itu menguraikan suatu substrat tertentu ya kan, tapi setelah dia menguraikan substrat ini dia tidak dapat menyusun kembali gitu ya. Jadi apa yang dia telah uraikan dia tidak bisa menyusun substrat itu tadi gitu. Itu artinya tidak berperan bolak-balik. Nah, demikianlah untuk sifat-sifat enzim. Kita lanjutkan cara kerja enzim. Cara kerja enzim itu ada dua, ada lock and key dan ada kecocokan induksi. Apa sih perbedaan keduanya? Lock and key. Lock itu artinya gembok, key artinya kunci. Jadi enzim itu sama, dia kerjanya kayak gembok dan kunci. Gimana kunci? Bisa cara membuka gembok. Jadi kan gak sembarangan kunci kan bisa membuka suatu gembok. Kunci tertentu, kunci yang memang dipasangkan ke gembok itulah yang bisa membuka gembok, ya kan? Gak bisa kan misalnya kunci gerbang kita bukankan ke gembok rumah kita kalau dia berbeda gembok gerbang dengan rumah, ya kan? Hanya kunci itu bisa membuka gembok, kunci itu diciptakan sesuai dengan gemboknya masing-masing gitu ya. Gitu juga dengan enzim. Enzim itu tidak bisa menempel pada substrat itu tidak bisa menempel enzim itu tidak bisa menempel pada substrat yang sembarangan, harus pada substrat tertentu gitu loh. Nggak semua substrat dia bisa ditempeli oleh enzim itu ditempeli oleh substrat. Nggak semua substrat, hanya substrat tertentu gitu loh ya. Jadi sama kayak gembok dan kunci gitu. Jadi nggak sembarangan kunci bisa membuka gembok, sama juga dengan enzim. Nggak sembarangan substrat dia bisa menempeli enzim itu, hanya substrat tertentu gitu. Nah, yang kedua itu kecocokan induksi. Maksudnya bagaimana? Ini berbeda jauh dengan lock and key. Nah, kalau dia kecocokan induksi, enzim ini dapat ditempeli substrat kalau dia itu substratnya bebas gitu loh. Maksudnya gimana Bu? Gini, jadi sisi aktif si enzim ini itu bersifat fleksibel. Maksudnya fleksibel itu artinya dia bisa berubah-ubah mengikuti bentuk si substrat. Jadi gimana bentuk si substrat, ya gitu juga diubah si sisi aktif enzim. Jadi di sisi aktif enzim itu bentuknya itu mengikuti bentuk si substrat. Beda jauh kan dengan lock and key. Kalau lock and key itu kan hanya substrat tertentu yang bisa menempeli enzim. Ibaratnya kayak gembok bisa dibuka itu dengan kunci yang tertentu, ya kan? Gitu juga dengan kecocokan tapi kalau kecocokan induksi dia beda. Sisi aktif enzim itu bersifat fleksibel, artinya bisa berubah mengikuti bentuk si substrat gitu ya. Ibu harap kalian bisa membedakan antara lock and key dan kecocokan induksi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim itu ada 4. Nah, ada suhu, pH, inhibitor, dan konsentrasi substrat. Kalau suhu sama kayak yang sifat-sifat enzim. Jadi si enzim itu nggak bisa bekerja pada suhu yang tinggi. Nah, kalau dia pada suhu yang rendah atau suhu 0 derajat Celcius atau di bawahnya, dia mesti nggak rusak, tapi dia nggak bisa bekerja gitu. Tapi kalau dia berada di suhu yang tinggi, dia rusak gitu, rusak bahkan nggak bisa bekerja juga gitu ya. Nah, yang kedua ada pH. Enzim itu bekerja secara optimal pada pH tertentu, yaitu pH-nya 5,7 sampai 7,5. Nah, yang ketiga itu ada inhibitor. Inhibitor itu apa? Inhibitor adalah oke, kita lanjut ya anak-anak ibu. Nah, yang ketiga faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu adalah si inhibitor.
Nah, tadi kan udah Ibu katakan sebelumnya, inhibitor itu adalah penghambat gitu kan. Jadi penghambat ini berupa zat tertentu yang menempeli si enzim. Kalau dia ditempeli menempel si enzim ini nggak bisa bekerja, mengganggu kerja si enzim gitu ya. Jadi inhibitor mempunyai struktur yang mirip substrat dan dapat bergabung dalam reaksi enzimatik sehingga aktivitas enzim menjadi terganggu gitu ya. Inhibitor itu penghambat yang menghambat kerja enzim. Dia memiliki struktur yang mirip dengan si substrat gitu. Nah, yang terakhir itu adalah konsentrasi substrat. Jumlah substrat yang berlebih dapat menyebabkan penurunan kerja enzim. Itu tidak boleh terjadi. Nah, bagaimana caranya si kerja enzim tidak turun? Yaitu dengan cara menambah si enzim. Menambahnya itu dengan cara menyintesis atau membentuk enzim kembali biar dia meningkat dan mengikuti si jumlah substrat gitu ya. Nggak boleh jumlah substrat yang terlalu berlebih, harus seimbang antara jumlah substrat dengan enzim gitu. Nah, yang terakhir pembahasan kita yaitu mengenai penamaan enzim. Jadi enzim ini ada namanya ya anak-anak Ibu. Dia bagaimana penamaannya itu, dia disesuaikan nama substrat yang dipecah atau tipe reaksi kimia yang dipercepat atau dikatalis oleh enzim dan diberi akhiran ase. Jadi kalau setiap ada yang namanya ase di dalam biologi itu artinya enzim. Contohnya itu karbohidrase, yaitu enzim yang memecahkan karbohidrat. Nah, apa yang dipecahkannya? Itu karbohidrat. Substrat yang dipecahkan itu kan karbohidrat, sehingga namanya itu tadi karbohidrase, ase belakangnya, ya kan? Jadi namanya itu disesuaikan dengan nama substrat yang dipecah atau tipe reaksi kimia yang dipercepat atau dikatalis si enzim tadi. Oke, dan diakhiri dengan kata ase. Selanjutnya, nah ini adalah tabel dari beberapa nama enzim. Yang pertama ada karbohidrase, protease, dan eksterase, dan yang masing-masingnya itu terbagi atas jenis-jenis enzim. Karbohidrase itu ada selulase dengan fungsinya, ini ada fungsinya ya. Nah Ibu, ada amilase, pektinase, maltose, sukrose, dan laktose. Masing-masing itu memiliki fungsi tertentu, fungsi yang berbeda-beda. Nah, yang kedua ada protease, itu ada pepsin, tripsin, enterokinase, peptidase, renin, gelatinase. Ini juga dia memiliki fungsi yang berbeda-beda. Fungsinya anak-anak Ibu bisa lihat di tabel ya. Terakhir ada esterase, ada lipase, dan fosfatase dengan fungsinya juga gitu. Jadi sekian pelajaran kita hari ini mengenai metabolisme. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang metabolisme juga gitu ya. Cuman pertemuan hari ini cuman sampai di bagian penamaan enzim aja. Ibu harap kalian cukup paham dengan pelajaran hari ini, dan kalau anak-anak Ibu ada yang kurang paham boleh tanyakan Ibu. Ya, jangan malu-malu, tanyakan Ibu melalui WhatsApp atau melalui apa. Terus tetap jaga kesehatan, tetap harus rajin belajar di rumah walaupun belajar daring.